Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Tidak lupa selalu di awal kajian-kajian kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mentahqiq tauhid, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak maupun tersembunyi, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran bid'ah, dan membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kemaksiatan, yang dengannya Allah Ta'ala akan masukkan diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Dan kita pun berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan di dalam mengikhlaskan setiap amalan ibadah yang kita lakukan, karena Allah Ta'ala tidaklah akan menerima suatu amalan ibadah kecuali disertai dengan keikhlasan, mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kita di semester yang kedua ini, membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang insyaallah kita memasuki 67 bab yang disusun oleh beliau dalam kitabnya yang mulia Kitab Tauhid, yaitu bab yang beliau berikan judul Babun Minasyirki Ayastaghitsa bi ghairillahi aw yad'wa ghairahu. Bab termasuk dari kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Poin atau bab ini inti pembahasannya sebenarnya sama dengan bab sebelumnya, yaitu bab yang ke-13 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Minasyirki al-isti'adzatu, memohon perlindungan kepada selain Allah. Adapun poin-poin ini insyaallah kita akan jelaskan pada bab ini hanya ada dua poin pembahasan. Yang pertama adalah penjelasan judul bab, yang ini Anda ambil dari kitab I'anatul Mustafid, dan juga kan dalil yang menunjukkan akan sila berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung masuk pada poin yang pertama, penjelasan judul bab. Perkataan mu'allif, Babun minasyirki, bab termasuk dari kesyirikan. Kesyirikan yang dimaksud di sini adalah asyirkul akbar. Bab termasuk dari kesyirikan yang akbar. Seseorang yang dia beristighosa kepada selain Allah di dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, maka ini hukumnya pasti syirik. Dan syiriknya di sini pasti syirik akbar. Tidak ada kategori yang syirik asgar. Jadi beristighatsah kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ya pelakunya pasti terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar, yang akbar. Babun minasyirki, bab termasuk dari kesyirikan yaitu syirik akbar, ayastaghitsa bi ghairillah. Ayastaghitsa ini adalah merupakan masdar muawwal. Ya, masdar muawwal yang dapat kita takwil ke dalam masdar sarih. Ya, yang mana bentuk masdar sari dari ayastaghitsa adalah al-istighatsatu. Ya, maka boleh saja kita mengatakan babun minasyirki al-istighatsatu bi ghairillah.
Ya, karena ayastaghitsa ini adalah masdar muawwal. Ya, yaitu masdar muawwal adalah ungkapan yang tersusun dari an dan fiil mudhari. Yang ini bisa ditakwil ya, atau dirubah ke dalam bentuk masdar sarih, yaitu babun minasyirki al-istighatsatu bi ghairillah. Al-istighatsatu ini dia secara i'rab adalah sebagai mubtada. Adapun khabarnya adalah minasyirki. Au yad'u ghairahu, au ayyadu au di sini adalah huruf atop yang dia atop kepada ayastaghitsa, yang ini pun merupakan masdar muawwal. Ya, sehingga takwil dari perkataan ayyadu adalah ad-du'a'u ghairahu. Termasuk dari syirik beristighosa kepada selain Allah dan juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-istighosa makna dari istighosa sebagaimana yang sudah kita jelaskan tatkala kita membahas bab yang ke-13 tentang al-isti'adzah. Yang al-istighosa ini ya, dia adalah kalimat yang dia mengikuti wazan istaf'ala. Ada tambahan alif, sin dan ta. Apabila ada kalimat atau kata yang dia memiliki wazan istaf'ala ini maka bermakna tolab. Ya, istighosa maknanya adalah at-tolab, meminta. Ya, wa tolab nau'un min anwa'id du'a. Dan yang namanya meminta ini adalah merupakan jenis dari jenis-jenis ad-du'a. Walihada qala al-ulama, oleh karena itulah al-ulama, yang dimaksud dengan al-ulama di sini adalah ulama yang mensarah kitab ini, yang mensarah kitab at-tauhid. Nah, mereka berkata inna fi qalihi, sesungguhnya dalam perkataan judul yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, au yad'u ghairahu, yang dia ya diucapkan atau ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah perkataan ayastaghitsa bi ghairillah, ini adalah atfan lil ami alal khas. Ya, merupakan atop umum atas yang khusus. Au yad'u ini ataf karena aunya ini adalah huruf ataf ya, yang dia diatapkan kepada kalimat yang sebelumnya itu ayastaghitsa. Dan doa ini lebih umum dibandingkan dengan istighosa. Kenapa? Karena istighosa ini bagian dari ad-du'a. Li'anal al-istighosata min anwa'id du'a. Karena istighosa ini bagian dari doa. Sehingga atap di sini adalah atfan lil ami alal khasi. Ya, mengatafkan yang umum atas yang khusus. Ad-du'a a'ammu minal istighosa. Jadi doa itu dia lebih umum ya dibandingkan istighosa. Istighosa adalah bagian dari doa. Di antara macam-macam doa ya yang masuk ke dalam kategori perkataan mu'alif au ayyadu wa ghairahu, ini mencakup di dalamnya istighosa, isti'adzah dan isti'anah. Ini adalah 3 macam jenis doa, yaitu doa masalah. Isti'anah meminta pertolongan. Isti'adzah meminta apa? Perlindungan dari mara bahaya. Kalau isti'anah itu meminta pertolongan baik terkait dengan sesuatu yang bermanfaat, dia minta pertolongan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau agar terhindar dari sesuatu yang membahayakan. Jadi isti'anah ini lebih luas maknanya dibandingkan istighosa dengan isti'adzah. Materi atau sesuatu yang diminta terkait dengan isti'anah bisa sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang agar dirinya terhindar dari sesuatu yang memudaratkan. Adapun istighosa dan isti'adzah ini ya terkait dia meminta agar dihilangkan atau dilindungi dari suatu mara bahaya. Adapun perbedaan antara isti'adzah dengan istighosa, kalau isti'adzah kita artikan ya meminta perlindungan dari mara bahaya yang dia mara bahayanya belum menimpa. Ya, mara bahaya belum menimpa, misalnya ya terjadi wabah virus corona ini, kemudian kita berlindung kepada Allah agar kita dilindungi dari wabah corona. Maka perbuatan kita ini dinamakan dengan isti'adzah. Kita berlindung dari suatu mara bahaya yang belum atau akan menimpa diri kita. Adapun istighosa ini minta dihilangkan dari mara bahaya yang sedang menimpa kita. Seandainya Allah takdirkan diri kita terkena misalnya virus corona, kemudian kita beristighosa kepada Allah meminta agar virus ini diangkat pada diri kita, maka itu namanya istighosa. Ini perbedaan antara isti'adzah dan istighosa. Kalau isti'adzah meminta perlindungan dari mara bahaya yang belum menimpa diri kita atau akan menimpa diri kita,
Adapun istighatsah kita meminta agar ya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan mara bahaya yang telah menimpa diri kita. Kemudian di sini dijelaskan wal istighatsatu bil makhluk ala qismaini. Dan beristighatsah meminta agar dihilangkan dari mara bahaya yang sedang menimpa kepada makhluk ala qismaini terbagi menjadi dua. Yang pertama, al istighatsatu bil makhluqi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Beristighatsah kepada makhluk di dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Fahadihi hiya asyirkul akbar. Maka istighatsah yang seperti ini termasuk dari kesyirikan yang akbar. Kenapa? Li'annaha sarfun lil ibadati li ghairillah. Karena di dalamnya ada unsur memalingkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi kalau kita ingin melihat batasan antara syirik akbar dan syirik asghar, kalau syirik akbar di dalamnya mesti ada unsur memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sarful ibadah li ghairillahi syirkun akbar. Jadi memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Adapun apabila ada suatu ibadah Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang tapi di dalamnya enggak ada unsur memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ini hukumnya adalah syirkun asghar, seperti riya. Ya, orang yang dia beribadah kepada Allah tapi dia mengharap pujian manusia. Ya, tatkala seorang ya dia melakukan riya, dia beribadah kepada Allah, bukan kepada manusia. Tapi tatkala dia beribadah kepada Allah, dia mengharapkan pujian dari manusia. Oleh karena itulah hukum asal dari riya adalah hukumnya syirik asghar. Kemudian yang kedua, di antara macam bentuk istighatsah di sini adalah al istighatsatu bil makhluqi fi ma yaqdiru alaihi al makhluq. Beristighatsah kepada makhluk di dalam perkara yang makhluk mampu. Ya. Fahada jaizun. Maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Tapi dengan catatan hanya amalan zahir kita saja. Sebagaimana yang kita jelaskan tatkala kita membahas tentang al-isti'adzah. Ya. Isti'adzah itu di dalamnya mengandung amalan zahir dan juga di dalamnya mengandung amalun batin. Ada seseorang ya dari musibah yang akan menimpa diri kita tanpa ada unsur bersandarnya hati kepada makhluk tersebut. Ya, sekedar kita mengambil sebab yang zahir. Maka kalau isti'adzah atau istighatsah yang seperti ini kepada makhluk hukumnya boleh. Tapi kalau istighatsah atau isti'adzah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu yang kita bahas di sini, tapi disertai dengan amalan batin. Dia merasa bersandar ya dengan sangat kepada orang yang dia beristighatsah atau beristi'adzah dengannya. Dia merasa hatinya merasa tenang. Ada tawajjuh al-qalbi, ya hatinya menyandarkan ya kepada orang yang dia beristighatsah dengannya, wasakinatuh dan merasa tenang, dan dia merasa butuh dan merasa berhajat dengan orang yang dia beristighatsah atau beristi'adzah dengannya, maka ini termasuk dari kesyirikan. Walaupun ya dia beristighatsah atau beristi'adzah dalam perkara yang makhluk mampu. Jadi dimaksud dengan bersara di sini istighatsah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu. Ya, maka yang seperti ini hukumnya boleh dengan tapi dia amalan batinnya ya tetap dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang membolehkan beristighatsah pada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu sebagaimana firman Allah taala tentang Nabi Musa alaihissalam yang tatkala ada kaumnya dari Nabi Musa beristighatsah kepada Nabi Musa, Allah taala berfirman, "Fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'ala alladzi min aduwihi." Maka ya lelaki tersebut itu dari kaumnya Nabi Musa beristighatsah kepada Nabi Musa alaihissalam 'ala alladzi min aduwihi atas orang yang menjadi musuh dari Nabi Musa alaihissalam atau laki-laki tersebut. Maka istighatsah dalam perkara yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Ya, adapun beristighatsah kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tidak mampu, ya seperti beristighatsah kepada al-amwat, ya mayat-mayat, atau
orang yang gaib, makhluk-makhluk gaib dari jin atau dari syaitan, wa huwa syirkun akbar, maka yang seperti ini adalah syirik akbar. Jadi kemudian perkataan mu'allif, au yad'uwa ghairahu, atau berdoa sebagaimana yang sudah kita jelaskan tatkala kita membahas sebelumnya. Doa ini adalah termasuk dari ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah, sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan jadi ini sangat penting bagi kita untuk memahami dalam kesyirikan. Salah satunya mereka tidak paham yang namanya ad-du'a itu du'aun mas'alah. Doa masalah. Apa itu? Huwa ma kana fihi talabun wa su'alun. Itu doa yang di dalamnya ada unsur meminta. Ya. Ka ayadaihi lillahi ta'ala wa yad'u, seperti seseorang dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah, kemudian dia berdoa. Ya, tatkala dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah, dia berdoa, dia meminta kepada Allah, fa hadza yusama du'a mas'alah. Maka yang seperti ini dinamakan dengan doa masalah. Yang kaum muslimin secara umum menamakan doa masalah ini dengan doa saja. Ya, kalau misalnya dikatakan da'a fulanun, mananya apa? Sa'ala rabbahu, dia telah meminta kepada Rabbnya. Jadi nama aslinya sebenarnya doa yang kita pahami atau dipahami oleh kaum muslimin secara umum, tatkala dia mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, itu nama aslinya adalah doa masalah. Tapi ibaratnya panggilannya adalah doa yang ma'ruf indana atau indal muslimin dengan doa saja. Kemudian yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah. Wa huwa yatanawalu kulla sanafin min asnafil ibadah. Yaitu doa yang masuk di dalamnya jenis dari jenis-jenis ibadah. Yang biasa kita kenal dengan ibadah saja. Seperti salat, zakat, puasa, faman shalla au zaka au shoma wa nahwu dzalika fayuqalu annahu da'a. Barang siapa yang dia salat, dia mengeluarkan zakat, dia berpuasa, orang ini sedang berdoa. Maksudnya doa apa? Yakni doa ibadah. Ya, jadi doa ibadah, sholat, puasa, zakat, ini nama aslinya, nama panjangnya doa ibadah. Tapi biasa kita sebut dengan al-ibadah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat 18, ya Allah taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan bahwasanya masjid-masjid Allah itu tempat ibadah atau anggota-anggota sujud. Al-masajid ini bisa diartikan ya tempat ibadah atau anggota-anggota sujud. Lillahi hanyalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Di dalam ayat ini, ya doa di dalam ayat ini fala tad'u, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada seorang pun, ini mencakup atau mengandung di dalamnya doa ibadah dan juga doa masalah. Sehingga mana dari ayat ini yakni la ta'budu ma'allahi ahadan aw la tas'alu ma'allahi ahadan. Jadi makna dari ayat ini, janganlah kalian beribadah bersama Allah kepada seorang pun, atau janganlah kalian meminta bersama Allah kepada seorang pun. Qala al-ulama, berkata para ulama, membicarakan hubungan antara doa masalah dengan doa ibadah, mereka berkata doaul masalah mutadamminun li doail ibadah. Doa masalah ini di dalamnya mengandung doa ibadah. Doa masalah ya terkandung di dalamnya doa ibadah. Wa doaul ibadah mustalzimun li doail masalah. Dan doa ibadah melazimkan ya doa masalah. Ini ditinjau dari kepenunjukan. Ada kepenunjukan mutabaqah, ada kepenunjukan tadamun, ada kepenunjukan apa al-istilzam, kelaziman.
Kalau ditinjau dari penunjukan antara doa masalah dan doa ibadah, doa masalah ini adalah kandungan ya tadamun di doa ibadah, bagi doa ibadah. Adapun doa ibadah mustalzimun ini melazimkan doa masalah, yakni meminta kepada Allah sesuatu. Maka yang di dalamnya ada unsur peribadahan. Kenapa? Karena doa al-khudu, merendahkan diri dan tunduk. Kenapa doa dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan ibadah? Ad-du'a wal ibadah. Karena apa? Karena orang yang berdoa kepada Allah mesti diiringi dengan apa? Perendahan diri dan ketundukan. Ya. Jadi doa masalah ini terkandung di dalamnya doa ibadah, dikarenakan doa masalah ini salah satu dari jenis dalam bersabda ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adapun perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya doa ibadah mustalzimun, melazimkan doa masalah, yaitu anna man shalat, bahwasanya orang yang salat walaupun lisannya tidak meminta, tapi secara insya'iyah, itu secara qaulul hal, dia tentunya meminta kepada Allah agar sholatnya ini diterima. Kalau kita melakukan ibadah apa saja, sholat, puasa, zakat, walaupun kita tidak meminta, tidak ada ucapan untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi pasti setiap kita yang beribadah kepada Allah ini ada unsur tolak. Ya, meminta agar ibadah-ibadah yang kita lakukan ini diterima. Tapi kemudian pensarah dari kitab ini, jadi ini anak ambil dari kitab Tamhid dan I'anatul Mustafid, antara dua kitab itu, ya. Kemudian beliau berkata, apabila kita telah memahaminya, maka ketahuilah pembagian ini muhimun jiddan, sangat penting di dalam memahami hujah-hujah di dalam Al-Quran, atau di dalam memahami hujah-hujah, dalil-dalil yang dibawakan oleh ahlul ilmi. Li'annahu qad hasala minal khurafin, karena terjadi pada sebagian dari orang-orang khurafat, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mentakwil ayat yang di dalamnya ada unsur doa ibadah atau doa masalah, mereka takwil ke salah satunya. Oh, yang dimaksud di sini maksudnya beribadah kepada Allah. Fala tad'u ini maksudnya ibadah kepada Allah. Kalau berdoa boleh. Ya, sebabnya apa? Karena mereka tidak memahami bahwasanya doa itu terbagi menjadi dua, ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Maka apabila ada ayat atau ada hadis yang memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk di dalamnya doa ibadah dan doa masalah. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang husna tersebut. Maka para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di dalam kitabnya Qawaidul Muthla, ya, ayat ini fad'uhu biha, kalau maknanya doa ibadah, maka berdoalah, mintalah kepada Allah dengan menjadikan nama-nama Allah yang husna sebagai wasilah di dalam kita meminta. Kita ingin minta rezeki, sebut nama Allah. Ya Allah, ya Razzaq, urzuqni. Ya Allah, Zat yang maha memberikan rezeki, berilah saya rezeki. Dan kalau doa ini bermakna doa ibadah, maka maknanya beribadahlah Anda kepada kandungan makna dari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat atau mengandung makna. Yang masing-masing nama dari nama-nama Allah yang mengandung makna dan sifat ini tertuntut bagi kita untuk beribadah kepada Allah sesuai dari kandungan makna tersebut. Jadi tatkala kita mempelajari tauhid al-asma wa sifat, ya, bukan hanya sekedar kita tahu, oh ini nama Allah, oh ini maknanya ini. Oh, kalau ada orang misalnya yang mereka mentakwil
bantahan secara global, bantahan secara tafsir. Bukan hanya sekedar itu kita belajar tauhid al-asma sifat. Tapi agar tauhid kita ini sempurna, kita nama Allah ini mengandung sifat, mengandung makna. Lalu apa konsekuensi ini? Allah punya nama Al-Basir, zat yang maha melihat, mengandung sifat Al-Basir. Allah maha melihat. Allah ini terhalang dengan sesuatu apapun di mana Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar memahami perasaan apa muraqabah, selalu nggak ada yang lihat. Kita mungkin buka-buka sesuatu yang diharamkan, ya kita merasa nggak ada yang melihat, tapi ingatlah Allah itu punya nama Al-Basir, zat yang maha melihat. Ya, kita hanya sekedar tahu nama Allah Al-Basir, tapi kita tidak mengamalkan kandungan makna atau sifat dari nama Allah Al-Basir tersebut. Baik, ya. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu penjelasan dalil. Ya. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi itu surat Yunus ayat 106 sampai 107 yang Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk wala tad'u min dunillah hadza nahyun min Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi larangan di dalam ayat ini, la di sini adalah la nahi. Ini Allah tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, larangan dari berdoa kepada selain Allah. Dan tentunya doa di sini mencakup di dalamnya doa ibadah dan doa masalah. Jadi khitab di dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Qur'an apabila khitab dari ayat tersebut ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang seperti ini muwajjahun ila ummatihi. Hakikatnya khitab ini ditujukan kepada umatnya, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya khitab ini khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nggak ada dalil yang mengkhususkan, ya maka ini maksudnya adalah khitabnya ditujukan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fahada an-nida'amun li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ummati. Di sini larangan di sini umum bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan salam andalika. Kalau Nabi saja fa ghairuhu min babi aula, maka tentunya selain beliau lebih aula lagi, lebih utama lagi di satu yang sesuatu tersebut tidak dapat memberikan Anda manfaat dan juga tidak dapat memberikan Anda mudarat. Ma di sini adalah ma mausul. Sehingga mana dari ayat ini alladzi la yanfauka wa la yadurruka, dan hal ini menunjukkan keumuman. Siapa saja yang Anda minta. Yang dia ini, siapapun dia orangnya, tidak dapat memberikan Anda manfaat dan tidak dapat memberikan Anda mudarat. Ya. Memberikan manfaat, menimpakan suatu mudarat, ya, wa hadza innama yukhtassu billahi ta'ala. Maka sesungguhnya perkara ini menimpakan suatu mudarat atau mungkin menahan suatu mudarat, memberikan suatu manfaat atau mungkin menahan suatu manfaat, ini adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menimpakan mudarat atau menahannya. Tidak ada yang memberikan suatu manfaat atau menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, hakikatnya mereka itu hanya sebagai sebab saja. Sebab Allah memberikan kita mudarat, sebab Allah memberikan kita manfaat. Tatkala mungkin kita mendapatkan uang dari seseorang, maka hakikatnya memberikan manfaat uang itu bukan orang ini, bukan. Orang ini hanya sebagai sebab, ya, yang Allah berikan manfaat kepada kita lewat perantara orang tersebut. Hakikatnya yang memberikan manfaat, menimpakan kemudaratan atau mencegahnya
Ini hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang yang berdoa kepada mayit, berdoa kepada penghuni kubur, berdoa kepada patung, pohon, dan yang semisalnya, maka mereka itu semuanya adalah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat dan juga tidak dapat mencegah seseorang dari kemudaratan. Kemudian di sini dikatakan wahada, ayat ini wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata fa in fa'alta. Dhamir ta di sini kembali kepada siapa? Khitabnya ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in fa'alta, dan jika engkau melakukannya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada selain Allah, kepada siapapun dia yang tidak dapat memberikan manfaat atau tidak dapat memudaratkan kamu, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari orang-orang yang zalim. Minadh dhalimina di sini ai minal musyrikina, termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Li anna syirka a'dhamu anwa'i dzulmi, karena syirik ini ya adalah sebesar-besar bentuk kezaliman. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, yang sudah kita jelaskan tentang macam-macam kezaliman. Dijelaskan oleh ulama yang yang menjelaskan syarah kitab tauhid ini, ya mereka berkata wahada min babi al-iktira. Ini min babi jika terjadi, seandainya, dan ini tentunya suatu perkara yang mustahil. Suatu perkara yang mustahil, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan tersebut, mustahil, nggak mungkin. Tapi walaula qaddira, seandainya ditakdirkan annahu fa'alahu, bahwasanya beliau melakukan perbuatan itu, seandainya ditakdirkan beliau melakukan perbuatan tersebut, wa huwa akramul khalqi, padahal beliau adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling mulia secara mutlak, manusia yang paling sempurna tauhidnya, manusia yang paling sempurna imannya, ya kalau ditakdirkan beliau melakukan hal tersebut, fa innahu yakunu minadh dhalimin, maka sesungguhnya beliau termasuk dari orang-orang yang zalim, yang melakukan kesyirikan. Kalau seandainya beliau saja seperti itu, fakaina bi ghairihi, lalu bagaimana orang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini kata pensarah, ya semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan ya sungguh telah diwahyukan kepadamu, walaqad uhiya ilaika. Kak di sini ya khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablika, dan orang-orang sebelummu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah para nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. La in asrakta, jika engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, niscaya akan hapus amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan niscaya ya kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini kalau seandainya ditakdirkan Rasulullah dan para nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi alaihi wasallam ditakdirkan salah seorang di antara mereka melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amal-amal mereka dan mereka termasuk dari orang-orang yang merugi. Baik, wajhu dilalah bi hadzal ayat, sisi pendalilan di dalam ayat ini insyaallah sangatlah jelas ya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ya melarang untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan doa sebagaimana tadi sudah kita jelaskan ya, mengandung di dalamnya pula adalah doa masalah, dan doa masalah di dalamnya termasuk adalah al-istighotsah ya. Kita dilarang beristighotsah kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu memberikan suatu manfaat dan menimpakan suatu mudarat. Insyaallah ini ya dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi sangat jelas yang menunjukkan termasuk kesyirikan beristighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang makhluk tidak mampu. Tapi kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh beliau adalah surat Al-Ankabut ayat
17. Yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut, fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu waskurulah. Dijelaskan oleh Bensara yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat ini, karena kalau kita lihat dari makna ayat yang mulia ini, fabtagu indallahi rizqa, maka berharaplah ya rizki dari sisi Allah. Berharaplah rizki, mengharaplah rizki dari sisi Allah, wa'buduhu, dan beribadah kepada Allah. Ya, dari kalau zahir dari ayat yang mulia ini seakan-akan apa? Tidak ada hubungannya dengan apa yang kita bahas. Tapi para ulama di sini mensara kitab ini menjelaskan yang diinginkan oleh muallif di dalam membawakan ayat ini untuk menjelaskan bahwasanya istighotsah dan doa keduanya ya min a'dhami ma yata'allaqu bihi ma'al khalqu li talabi rizki. Di antara bentuk istighotsah dan doa yang makhluk berta'alluq ya menyandarkan kepada dua perkara tersebut adalah meminta rizki. Ya, meminta rizki. Kenapa? Karena meminta rizki, mendapatkan rizki, a'dhamu asbabil haya. Ini adalah sebesar-besar sebab kehidupan. Bagi seseorang yang dia tidak memiliki rizki, maka dia akan dikhawatirkan binasa. Di antara bentuk al-istighotsah, di antara bentuk ad-du'a adalah apa? Meminta rizki. Maka tatkala kita meminta rizki, mintalah rizki kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan ayat yang menunjukkan bahwasanya di antara bentuk al-istighotsah ataupun doa yang orang beristighotsah kepada sesuatu, kalau kepada Allah atau kepada selain Allah, di antaranya apa? Meminta rezeki. Berapa banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka beristighotsah kepada selain Allah, kenapa? Mengharapkan rezeki. Musim panceklik misalnya ya, nelayan yang dia tidak mendapatkan hasil ikan, akhirnya apa? Oh, mungkin harus ada tumbal. Kayak kemarin kejadian Gunung Merapi ini ya, sebagian dari daerah itu mau menyembelih seekor kerbau. Ya, nah dapat berita dari seorang teman. Tujuannya apa? Agar Merapi ini mengalirkan pasir apa gitu yang harganya mahal. Ini luar biasa. Tertimpa musibah malah melakukan kesyirikan. Baru-baru ini aja. Ini luar biasa. Jadi seseorang tatkala beristighotsah kepada selain Allah, ya kebanyakan terkait dengan apa? Dengan rizki. Kemudian di sini pensarah dari kitab ini ya mengatakan walau ata al-muallif bi awalil ayat. Kalau seandainya muallif ini mendatangkan sebagian awal dari ayat ini, yang mana sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Ya, lakana aula. Tentunya lebih utama lagi. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kalian beribadah kepada mereka dari selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka itu ya tidaklah memiliki atas kalian rizqa. Baru fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu waskurulahu. Ya, mengharaplah rezeki kalian kepada Allah dan beribadah hanya kepadanya dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini kalau kita lihat ayat sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada berhala. Yang berhala ini tidaklah memberikan rizki untuk mereka selama-lamanya. Seandainya ya mereka lau da'waha ila yaumil qiyamah, seandainya pun mereka ini minta sampai hari kiamat, maka niscaya mereka ini tidak akan mampu menghadirkan rizki tersebut. Kenapa? Karena yang berikan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah mengatakan fabtagu indallahi rizqa. Maka kalian berharaplah rizki kepada Allah, jangan kepada berhala-berhala yang kalian sembah. Ya, indallahi ini adalah halun. Kalau secara i'rab dijelaskan di sini adalah hal dari mina rizki. Ya, hal dari rizki, hal yang dikedepankan. Ya, hal menjelaskan keadaan. Jar wa majrur dari mina rizki yang dikedepankan. Dan secara kaidah bahasa Arab, apabila ada suatu kata, suatu kalimat yang seharusnya di belakang kok dikedepankan,
Maka ini menunjukkan apa? Pembatasan. Berarti menunjukkan rizki itu hanya berasal dari Allah, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jelas sisi pendalilan dari ayat ini sebagaimana yang tadi awal-awal Anda sudah jelaskan. Jadi di antara bentuk al-istighotsah dan doa adalah meminta rizki, dan kita diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini salah satu bentuk istighotsah dan doa. Baik, kemudian dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh muallif adalah surah Al-Ahqaf ayat 5, yang mana Allah taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Wa man adallu ay la ahada adallu min hada. Tidak ada orang yang lebih sesat. Dari siapa? Mimman yad'u min dunillah. Dari orang-orang yang dia yad'u, berdoa. Ya. Wa yuradu bi du'a huna du'aul mas'alah wa du'aul ibadah. Doa yang dimaksud dalam ayat ini mencakup kedua-duanya. Doa masalah dan juga doa ibadah. Ya, tidak ada orang yang paling sesat. Ini orang sudah sampai pada puncaknya kesesatan. Tidak ada di bawah orang ini. Dari orang-orang yang dia berdoa, baik doa masalah maupun doa ibadah, kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang mereka ini, selain Allah ini, tidak akan mampu dapat mengabulkan apa yang mereka minta sampai hari kiamat. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki. Ya, mereka tidak memiliki apa yang diminta. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka, siapapun dia, baik malaikat yang diminta, atau para nabi dan rasul ya yang diminta, atau mungkin selain mereka, para wali, atau yang di bawah mereka, ya mereka itu lalai terhadap doa-doa orang yang meminta kepada mereka. Malaikat lalai dengan urusannya, sibuk dengan urusannya. Ya, bahkan malaikat, ya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman menetapkan suatu perkara di langit, malaikat pingsan. Idza qadallahu al-amra fis sama, sebagaimana yang nanti insyaallah kita akan sebutkan, kita akan jelaskan. Ya, dalil-dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan kelemahan-kelemahan sesama selain Allah, di antaranya malaikat. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkaranya di atas langit, maka malaikat mengepakkan sayapnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka jatuh pingsan. Ya, maka orang yang berdoa kepada selain Allah, siapapun dia orangnya walaupun kepada malaikat, maka wahum an du'aihim ghafilun. Mereka ini lalai, enggak perhatikan apa yang kalian minta. Seseorang yang datang kepada para wali, kuburan orang soleh yang sudah meninggal dunia, ya, orang soleh ini lalai, dia enggak memperhatikan apa yang kalian minta. Orang soleh, walaupun dia orang soleh, yang namanya manusia, kalau dia sudah meninggal dunia, dia tersibukkan, sibuk dengan nikmat kubur, sibuk dengan adab kubur. Ya, orang yang sudah meninggal dunia masuk ke alam barzah, ima dia mendapatkan nikmat kubur, ima dia mendapatkan siksa kubur. Ya, wahum an du'aihim ghafilun. Wa idza husiran nasu, dan apabila manusia nanti dikumpulkan pada hari kiamat, kanu lahum a'da'aw wa kanu bi ibadatihim kafirin. Maka mereka, ya, kanu mereka ini, lahum atas mereka, kanu mereka itu manusia yang kalian sembah nanti, bagi mereka yang menyembahnya adalah sebagai musuh. Ya, wa kanu, dan mereka yaitu orang-orang yang diibadahi selain Allah, bi ibadatihim atas peribadahan mereka, peribadahan orang-orang yang beribadah kepada mereka, kafirin mengingkari. Siapapun dia yang diibadahi selain Allah, maka semuanya akan mengingkari, baik dia ridho atau tidak. Hatta iblis laknatullah alaihi mengingkari peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepadanya. Malaikat yang diibadahi nanti mengingkari peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam. Ya, nanti insya Allah ayatnya kita akan jelaskan setelah bab ini. Insya Allah akan datang penjelasannya. Tapi ayat yang mulia ini insya Allah sangat jelas kepenunjukan dalil. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang paling sesat, yang sampai pada puncaknya kesesatan, adalah orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah. Baik doa ibadah maupun doa masalah. Dan doa masalah yang tercakup di sini adalah al-istighotsah, yang hakikatnya mereka tidak mampu mengabulkan. Jadi minta kepada makhluk dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik, kita lewatkan dalil yang selanjutnya An-Naml ini karena waktu mungkin ya, karena pembahasan ini cukup banyak dari beberapa ayat yang sudah kita sampaikan, insya Allah mencukupi. Tapi kita di sini jelaskan dalil dari hadis yang dibawakan oleh mu'alif karena banyak sekali atau ada faidah yang ingin kita sampaikan di sini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani ya bi isnadihi dengan sanadnya, annahu kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, munafikun, ada seorang munafik. Di sini tidak disebutkan ya siapakah munafik yang dimaksud di dalam hadis yang mulia ini. Dalam riwayat yang lain ya bahwasanya munafik di sini Abdullah bin Ubay. Ini adalah gembongnya orang-orang munafik. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yaitu Abdullah bin Ubay, yu'dil mu'minin, yang dia suka menyakiti kaum mukminin. Ya, munafik ini sering menyakiti baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka. Dan dalam hadis yang mulia ini pun yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani tidak disebutkan sebagian mereka yang berkata ini siapa. Dalam riwayat yang lain disebutkan di sini bahwasanya yang dimaksud dengan sebagian mereka ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana beliau berkata kepada para sahabat yang lainnya yang disakiti oleh gembongnya munafik ini, ya, Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada sahabat yang lainnya, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Ayo kita pergi. Ya, kita ngadu kepada Rasulullah, kita beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan munafik ini. Ini Abu Bakar As-Siddiq bilang kepada siapa? Kepada para sahabat yang mereka kan sudah luar biasa keimanannya. Mereka sudah tidak dipertanyakan lagi ya loyalitasnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanannya, tauhidnya sudah sampai pada puncaknya. Akan tetapi ada pada sebagian perkara yang mereka ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada para sahabat, "Innama la yustaghasu bi." La di sini adalah la apa ini? La nafyun. La, tapi bermakna apa? Nahyu. Nafyun bermakna nafyun, peniadaan. Di sini la-nya adalah la peniadaan. Oleh karena itulah di sini tidak dijazm. Innahu la yustaghatsu. Ya, ini la nafyun yang maknanya adalah meniadakan. Tapi maknanya adalah apa? Larangan. Dan sudah kita jelaskan apabila ada larangan ya yang dia dengan sigat la nafyun tapi maknanya adalah la nahi, ini apa? Lebih ablaq. Ya, larangannya berarti lebih apa? Lebih ablaq. Innahu la yustaghatsu bi, maknanya apa? Maknanya adalah janganlah kalian beristighatsah kepadaku. Ya, janganlah kalian beristighatsah kepadaku, tapi beristighatsahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita perhatikan istighatsah yang dilakukan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perkara yang secara hukum adalah boleh. Karena ini dalam perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu. Ini di Madinah. Rasulullah pemimpin. Bisa menolong, bisa. Ya, mengkucilkan siapa itu gembong munafik ini bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul ingin mengajarkan adab kepada Allah, ingin mengajarkan adab ya kepada para sahabat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan beristighatsah kepada saya. Jangan. Tapi beristighatsahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beristighatsah kepada beliau dalam perkara yang beliau mampu, ini dilarang oleh beliau sebagai bentuk beradab ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi beristighatsah kepada beliau dalam perkara yang beliau tidak mampu. Apalagi beristighatsah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau sudah meninggal dunia, beliau masih hidup saja dalam perkara yang mampu
Beliau melarang sahabat dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih-lebih lagi dalam perkara yang tidak mampu, maka lebih-lebih lagi tatkala beliau masih hidup. Ini bab yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita sedikit ya masuk pada bab selanjutnya sebagai gambaran apa yang kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, yaitu bab yang ke-15, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Ya, pada bab yang mulia ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga bab selanjutnya, bab ini dan juga bab selanjutnya ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil-dalil yang menunjukkan akan keberhakan Allah di dalam ibadah. Al-barahin, dalil-dalil, burhan-burhan yang menunjukkan keberhakan Allah dalam beribadah, bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi, ini sangat banyak. Dalil-dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah rububiyah dan al-asma wa sifat bagi Allah, dan ini adalah sebesar-besar dalil yang mengharuskan bagi kita, yang menunjukkan bagi kita bahwasanya satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi adalah Allah. Yang Allah sempurna dari berbagai macam sisinya. Perbuatan Allah sempurna. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah sempurna. Tidak ada nakes, kekurangan sedikit pun. Ini diantara dalil dari dalil-dalil yang begitu banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Dan dalil yang lain yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad At-Tamimi pada bab ini dan bab selanjutnya, itu tentang kelemahan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, tentang kelemahan makhluk yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memahami lemahnya makhluk, menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut tidak berhak disembah. Kalau makhluk yang memiliki kelemahan-kelemahan tidak berhak disembah, maka yang berhak disembah siapa? Zat yang maha sempurna yang tidak memiliki kelemahan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab ini dan bab selanjutnya, ya, dalil-dalil dari Al-Quran As-Sunnah yang sesuai dengan kenyataan, yang sesuai dengan fitrah manusia, yang sesuai dengan akal. Jadi Allah Subhanahu wa taala membawakan dalil dari berfirman dalam ayat-ayat yang mulia yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang berhak untuk disembah, ya, berdasarkan pemahaman akal manusia. Ini loh, secara akal zat yang kalian sembah ini, ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah kalian melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang tidak mampu mencipta, sementara mereka adalah makhluk yang diciptakan? Masa kalian melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang tidak dapat mencipta sih? Bahkan mereka sesuatu yang diciptakan. Ya, semua ini nggak berhak untuk disembah. Nah, ini insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Tapi mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan, Ustaz. Okay. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Apakah istighosah dengan membaca zikir-zikir tertentu secara berjamaah ada contoh dari Nabi? Dan kalau tidak ada, apakah ini kesyirikan atau hanya sekedar bid'ah? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Yang pertama, kita lihat dia beristighosahnya kepada siapa. Kalau dia beristighosahnya kepada selain Allah, dia dalam perkara yang bagaimana? Ya, meminta, sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, ad-du'a. Ya, yang terkandung dalamnya isti'anah, istighosah, isti'adah kepada makhluk dibolehkan jika terpenuhi berapa syarat? 4 syarat. Yang pertama, perkara yang diminta bukan merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Yang kedua, perkara yang diminta dalam perkara yang makhluk mampu. Dan ini sebenarnya saling berkaitan, ya. Sesuatu yang perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah tentunya makhluk tidak mampu. Kita sebutkan salah satu saja, ini sebenarnya sudah cukup. Ya. Kemudian yang kedua, yang diminta. Orang yang dimintai itu baik istighosah, isti'adah, isti'anah adalah masih hidup, bukan mayit. Kemudian yang keempat adalah apa? Hadir, bukan yang gaib. Ya. Kalau dia minta dalam perkara yang seperti ini kepada makhluk, maka boleh. Tapi bagaimana dengan kaifiatnya, tata caranya, dengan barang-barang, maka ini soal beda lagi. Ya, dicontohkan nggak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Kalau dicontohkan kan berarti ada apa? Ada asar dari para sahabat. Ya, kalau ada, monggo kita jalani. Kalau tidak ada, berarti kita tinggalkan. Beragama itu insya Allah mudah ya. Kita hanya sekedar mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah saja sudah. Nggak usah macam-macam. Ya, memberatkan diri. Baik. Bismillah, Afwan Ustadz, boleh dijelaskan kembali terkait doa masalah dan ibadah dari segi penunjukannya? Karena tadi sempat terputus Ustadz. Jazakumullah khairan. Jadi doa itu terbagi menjadi dua, doa ibadah dan doa masalah. Dan kepenunjukan antara doa masalah dengan doa ibadah, sebagaimana dijelaskan para ulama, doa masalah ini mutadamminun li du'ail ibadah, terkandung di dalamnya doa ibadah. Ya, doa masalah terkandung di dalamnya doa ibadah, karena doa masalah ini adalah merupakan bagian dari ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Adapun ad-du'aul ibadah mustalzimun. Doa ibadah melazimkan doa masalah. Ya, doa ibadah melazimkan doa masalah. Kenapa? Karena orang yang beribadah kepada Allah melazimkan dia lisan halnya, ya lisan halnya. Kalau lisan kaulnya dia nggak bilang minta, tapi lisan halnya melazimkan ada unsur meminta kepada Allah agar ibadah ini diterima. Baik, mungkin itu. Sudah. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka ini semata-mata datangnya dari diri ana yang dhaif dan dari syaitan, dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.